Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang saya bisa bilang cukup kontroversial, yaitu kenapa sebagian orang yang merokok tapi tetap sehat. Ya Sobat Sehat, kita tahu bahwa selama ini digadang-gadang bahwa rokok dapat menyebabkan penyakit impotensi, gangguan janin dan kehamilan, penyakit jantung, hipertensi, dan sebagainya. Tapi kenapa kok ada yang merokok tetap sehat? Nah, ada juga yang bertanya kepada saya seperti ini. Dok, om saya, paman saya, kakek saya, semuanya perokok berat. Satu hari bisa 1-2 pak. Tapi kok usianya bisa sampai 70-80 tahun. Nah, bagi Anda yang nonton video ini, usianya di atas 70 tahun, tapi tiap hari merokok, mungkin Anda bisa bagikan buat para pemirsa di sini, silakan komen tips Anda apa, kenapa kok Anda bisa sehat walaupun Anda merokok. Nah, sebelum saya membahas ini, memang merokok ini masih masalah kontroversial. Jadi kalau Anda bertanya kepada dokter yang merokok, dok, saya boleh nggak merokok? Ya, dokternya saja merokok, pasti Anda diperbolehkan. Tapi kalau dokternya tidak merokok, tentu saja Anda dilarang untuk merokok. Ya, pada umumnya seperti itu, tapi tidak semua. Nah, saya pribadi saya tidak merokok dan saya juga banyak di video-video sebelumnya saya menyarankan Anda untuk tidak merokok. Tapi bagaimana dok? Saya kalau tidak merokok, saya stres, saya pusing dan sebagainya. Saya tidak bisa berhenti merokok. Mungkin kalau mengurangi saya bisa. Terus apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap sehat walaupun saya merokok? Oke, di sini saya mau jelaskan dulu. Seseorang bisa jatuh sakit, tentu saja ada faktor-faktor resiko yang membuat mereka sakit. Oke, ini harus Anda pahami dulu. Jadi faktor-faktor resiko yang bisa membuat Anda sakit bukan cuma satu, rokok, tapi masih banyak yang lain. Mungkin Anda tidak merokok, tapi kenapa Anda jatuh sakit? Karena faktor resiko yang pertama, Anda tidak menjaga berat badan Anda. Pola makan Anda banyak lemak, gorengan, pedas, ya. Kemudian pola tidur Anda sering begadang. Anda stres kerjaan, ya. Mungkin masalah di rumah, istri, anak, dan sebagainya. Anda stres terlalu berat, kurang rekreasi. Kemudian polusi udara. Mungkin Anda tinggal di kota besar, industri, banyak pabrik di sana, ya. Kemudian Anda kurang berolahraga. Jadi faktor untuk membuat Anda sakit itu banyak, bukan cuma rokok. Tapi yang selalu disalahkan adalah rokok. Ya, saya bukan membela rokok ya. Tapi saya hanya memberikan fakta bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan Anda sakit. Lalu kenapa mereka yang merokok kok bisa umurnya panjang? Nah, mungkin mereka hanya melanggar salah satu atau salah dua di antara beberapa faktor tersebut. Saya punya teman, usianya sudah paruh baya ya, sudah sekitar 50 tahun. Nah, beliau memang aktif merokok ya, tapi beliau setiap harinya beliau melakukan olahraga minimal lari 3 kilo. Dan bahkan beliau ikut olahraga maraton dan triathlon. Kita bisa bayangkan seorang perokok tapi masih aktif melakukan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan bahkan beliau masih bisa mengikuti triathlon. Itu olahraga yang tidak mudah menurut saya. Ya, bahkan Anda yang usia 20 tahun pun belum tentu Anda bisa melakukan olahraga ini. Nah, jadi apa rahasianya? Beliau mengatakan, ya memang saya tidak bisa berhenti rokok. Tapi paling tidak saat saya mau mengikuti maraton, saya berhenti dulu rokoknya sebentar. Jadi dia memfokuskan dirinya untuk olahraga tersebut. Dan ketika olahraga tersebut sudah selesai, beliau merokok lagi. Dan tentu saja jumlah rokok per hari yang Anda konsumsi ini juga mempengaruhi kesehatan Anda. Mungkin saat Anda stres, Anda ngerokok, stres Anda berkurang, ya. Tapi kalau Anda stres dengan dalil stres, ya, kemudian Anda merokok satu hari bisa 4 pak, 5 pak, kayak kereta api, tidak berhenti. Nah, ini juga akan mengganggu kesehatan Anda, terutama paru-paru dan organ-organ tubuh yang lainnya. Lalu dok, bagaimana caranya? Saya ini pengen berhenti rokok. Saya sehari ngerokok 4-5 pak. Wah, itu jumlah yang besar, 4-5 pak per hari. Nah, saran saya adalah Anda jangan langsung berhenti merokok. Bukan saya pro rokok, tidak. Ketika Anda langsung berhenti merokok, otak Anda yang terbiasa dengan zat-zat yang terdapat dalam rokok, salah satunya nikotin, itu akan menderita karena tidak mendapatkan asupan zat-zat tersebut lagi. Jadi yang perlu Anda kurangi adalah kurangi perlahan. Ya, sama seperti Anda biasanya makan nasi 2 piring satu hari. Sekali makan, tiba-tiba Anda tidak makan nasi, apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Jadi caranya adalah mengurangi jumlah rokoknya pelan-pelan. Mungkin hari ini saya mengurangi jadi 4 pak. Awalnya 5 jadi 4.
Kemudian bertahap dikurangi pelan-pelan jadi 3 pak, 2 pak, 1 pak. Kemudian dikurangi lama-lama Anda bisa berhenti total. Ya. Dan itu perlu ada kemauan dari diri Anda. Tidak bisa cuma di mulut, ya saya mau berhenti rokok, nggak bisa. Kadang saya guyon dengan pasien, Pak, selesai dari praktekan, saya kasih bonus Pak ya, lakban untuk ditempelin. Saya cuma bercanda ya. Jadi bagi Anda yang pengen berhenti merokok, lakukanlah tadi tips dari saya. Dan juga satu, alihkan perhatian Anda ketika Anda mungkin stres atau ada masalah. Daripada Anda merokok, Anda coba lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya olahraga, sepak bola, ya. Anda bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain yang tentu saja yang positif. Oke? Nah, ini adalah tips dari saya dan semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Sekali lagi, saya tidak di-endorse atau saya tidak mempromosikan rokok, ya. Bagi Anda yang menyukai video ini, silakan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.